Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misbola Namrozikin. NIM saya 2010 11 400 254. Kelas 03 TPLM 003. Di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah sistem berkas yang berjudul Berkas Sekuensial dan Organisasi Berkas Langsung. Di sini sesuai makalah yang saya tulis, berdasarkan referensi yang saya cari juga. Ada pendahuluan, yaitu latar belakang masalah. Sistem dapat diartikan sekumpulan komponen yang saling berinteraksi untuk menghasilkan suatu hal atau tujuan. Sedangkan berkas adalah sekumpulan informasi yang saling berkaitan dan didefinisikan oleh pembuatnya. Sistem berkas adalah suatu sistem untuk mengetahui bagaimana cara menyimpan data file tertentu dan organisasi file yang digunakan. Sistem berkas menyediakan data dari file tertentu dan organisasi file yang digunakan. Pembahasannya ada pengertian berkas sekuensial adalah merupakan cara yang paling dasar untuk mengorganisasikan kumpulan rekaman-rekaman dalam sebuah berkas. Organisasi berkas ini mirip dengan organisasi berkas sekuensial di mana setiap rekaman disusun berurutan atau beruntun di dalam file, hanya saja ada tambahan indeks yang digunakan untuk mencatat posisi atau alamat dari suatu kunci rekaman di dalam file. Lanjut, ada proses berkas sekuensial. Karena record-record dalam organisasi berkas sekuensial harus diakses secara berurutan, maka berkas sekuensial lebih sering menggunakan batch processing daripada interactive processing. Ada juga keuntungan dan keterbatasan dari berkas sekuensial. Adapun keuntungan utama dari teknik organisasi berkas sekuensial adalah mampu mengakses record atau rekaman berikutnya dengan secara cepat. Sedangkan keterbatasan dari organisasi berkas sekuensial adalah kita tidak dapat mengakses langsung pada rekaman yang diinginkan, karena ini harus membutuhkan proses. Jadi ada juga yang namanya pola akses dari berkas sekuensial, yaitu pola akses adalah penentuan akses berdasarkan field tertentu. Selama pola akses berkas sekuensial dapat dipasangkan dengan record-record yang sudah diurut pada berkas, maka waktu aksesnya sangat baik. Jadi kita harus menentukan pola akses terlebih dahulu, kemudian baru menentukan organisasi berkas sekuensial berdasarkan urutan yang sesuai dengan pola aksesnya. Jangan sebaliknya, karena bisa merusak proses dari berkas sekuensial. Contoh lah, di sini ada contoh dikit. Berkas gaji yang disusun secara sekuensial berdasarkan NIP hendak diakses berdasarkan nama, maka program tidak baik. Juga tidak baik mengakses record dengan urutan sebagai berikut. NIP, habis itu angkanya, habis itu baru NIP lagi, angkanya lagi. Di mana NIP tersebut belum tersortir. Seharusnya jika ingin menyortir berdasarkan NIP, harus terurut atau berurutan, tidak mengacak seperti contoh lihat di sini. Terus lanjut, ada yang namanya media penyimpanan berkas sekuensial. Berkas sekuensial dapat disimpan dalam SASD seperti magnetic tape atau pada DASD seperti magnetic disk. Beberapa alasan untuk menyimpan berkas sekuensial pada DASD sebagai berikut. Pada umumnya, komputer dihubungkan dengan sedikit tape drive, sehingga tidak cukup untuk menunjang pemrograman atau menjalankan program aplikasi yang banyak. Membutuhkan berkas sekuensial. Contoh lah, di sini ada jika 3 berkas sekuensial seperti master file, transaction file, dan updata master file yang digunakan oleh sebuah program karena hanya ada 2 tipe drive, maka salah satu drive-nya dari ketiga berkas tersebut disimpan dalam disk. Lanjut lagi dari beberapa alasan untuk menggunakan DASD. Sistem yang dikonfigurasikan untuk fungsi berkas tertentu selalu disimpan dalam disk. Contohnya, printer hanya dapat menerima sebuah berkas yang akan dicetak. Bila terlebih dahulu berkas tersebut disimpan dalam disk, jadi kita ingin membuat sebuah berkas tanpa berkas laporan, maka harus ditentukan dari
hard disk atau disk ke printer. Karakteristik lalu lintas saluran dan kapasitas saluran pada sistem dapat dibuat menggunakan dengan cara memindahkan atau memisahkan berkas-berkas dalam media penyimpanan. Lanjut lagi, pembuatan berkas sekuensial. Ada juga yang namanya pembuatan berkas sekuensial. Di sini ditulis, yang saya tulis, pembuatan berkas sekuensial meliputi penulisan rekaman-rekaman dalam serangkaian yang diinginkan pada media penyimpanan. Pembuatan berkas transaksi sekuensial meliputi sebagai berikut: pengumpulan data, perubahan data dalam bentuk bahasa yang dapat dibaca oleh mesin atau yang bisa disebut algoritma juga, pengeditan data, pemeriksaan transaksi yang ditolak atau akses yang ditolak, pengertian edit data. Oke, lanjut. Itu beberapa penjelasan tentang berkas sekuensial. Kita lanjut lagi ke pembahasan kedua, yaitu pengertian organisasi berkas langsung. Berkas langsung adalah suatu cara pengaksesan rekaman yang secara langsung, tanpa mengakses record yang ada pada berkas. Berkas langsung atau direct access merupakan metode membiarkan program membaca dan menulis dengan cepat pada berkas yang disebut dengan fixed length logical order tanpa adanya urutan. Jadi nggak perlu diurutin, nggak ada proses apa-apa, dia bisa langsung akses record tersebut atau rekaman tersebut. Operasi berkas pada metode ini harus dimodifikasi untuk menambahkan nomor blok sebagai parameter operasi berkas menggunakan direct access. Pengguna menyediakan nomor blok ke sistem operasi biasanya sebagai nomor blok relatif. Nah, di nomor blok relatif ini yaitu indeks relatif terdapat berkas awal. Keuntungan dari berkas relatif adalah kemampuan mengakses record secara langsung. Sebuah record dapat di retrieve, insert, modifikasi, dan di-delete tanpa memengaruhi record yang lain dalam berkas yang sama. Jadi kita mau menghapus, kita mau insert atau mengubah suatu data menggunakan relatif berkas relatif itu nggak memengaruhi rekaman yang ada di dalam berkas yang sama. Contohnya magnetic disk. Lanjut ke proses organisasi berkas langsung. Di sini ada fungsi pemetaan R digunakan untuk menerjemahkan nilai key dari record menjadi address. Jadi menerjemahkan nilai kunci dari sebuah rekaman menjadi sebuah address atau menjadi sebuah alamat di mana record tersebut disimpan. Begitu pula pada waktu akan meretrieve record dengan nilai key tertentu. Fungsi pemetaan R digunakan terhadap nilai key tersebut. Untuk menerjemahkan nilai key itu menjadi sebuah address dalam penyimpanan sekunder di mana record tersebut ditentukan. Organisasi berkas relatif ini tidak menguntungkan bila penyimpanan sekundernya berupa media EASD seperti magnetic type. Berdasarkan relatif harus disimpan di dalam media DASD seperti disk atau drum. Dimungkinkan untuk mengakses record dalam berkas relatif secara konsekuentif. Tetapi perlu diketahui bahwa nilai key tidak terurut secara logis. Itulah kelemahan mungkin dari salah satu organisasi berkas langsung. Karena kita langsung bisa mengakses sebuah berkas atau sebuah rekaman di dalam berkas. Lanjut, ada 3 teknik dasar yang digunakan untuk fungsi pemetaan R, di mana R nilai key address direct, yaitu ada direct mapping atau pemetaan langsung, direct lookup, pencarian table, dan kalkulasi atau calculation. Di sini lanjut lagi ke metode kerja dari organisasi berkas langsung. Yang saya tulis di sini ada seperti sequential akses berkas langsung juga menggunakan share baca atau tulis, tetapi setiap blok dan record memiliki alamat yang unik berdasarkan lokasi fisik. Akses dilakukan secara langsung terhadap kisaran yang umum untuk mencapai lokasi terakhir. Jadi ada prosesnya juga dari alamat lokasi fisiknya itu. Waktu aksesnya bervariasi. Contohnya berkas langsung adalah pada disk. Jadi contoh berkas langsung itu ada pada disk. Jadi
yang bisa diakses langsung tuh pakai disk. Kan kalau SASD itu menggunakan magnetic tape, sedangkan DASD itu menggunakan disk kan. Jadi kenapa berkas langsung lebih cocok menggunakan disk dibanding magnetic tape. Berikut ada juga keuntungan berkas langsung. Kemampuan mengakses record secara langsung. Sebuah record dapat di-retrieve, insert, modifikasi, file, atau di-delete tanpa mempengaruhi record lain dalam berkas yang sama. Nah, tadi saya bilang, inilah keuntungan dari berkas langsung. Dia bisa memodifikasi, menambahkan, atau mendelete pun tanpa merusak rekaman lain yang di dalam atau di dalam satu berkas yang sama. Misalkan ada di dalam satu berkas itu ada beberapa record, contohnya ada 5. Kita mendelete atau mengubah dari salah satu 5 record ini, tapi tidak mempengaruhi record-record yang lain. Seperti itu. Untuk penutup, di kesimpulan saya menulis dapat disimpulkan yaitu organisasi berkas sekuensial adalah berkas atau file yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat diakses secara sekuensial maupun secara langsung atau dikombinasikan antara keduanya. Berkas sekuensial dan berkas langsung data merupakan segala sesuatu yang masih dalam bentuk bahan mentah yang akan diproses. Data yang sudah diproses tersebut dan berguna bagi orang yang menerima ini disebut sebagai informasi atau information. Indeks disusun berdasarkan binary search tree dan digunakan untuk melayani sebuah permintaan untuk mengakses sebuah record tertentu. Berdasarkan data sekuensial digunakan untuk mendukung akses sekuensial terhadap seluruh kumpulan rekaman-rekaman. Pada pendekatan ini, kita menyusun data dengan lebih memperhatikan ke data yang bersifat logik dibanding yang atau kita bisa bilang fisik lah ya, itu nggak bisa. Kita lebih memperhatikan ke data yang bersifat logik atau logis. Jadi berkas indeks dan berkas data diorganisasikan di dalam blok untuk mencari berkas langsung. Berkas indeks mempunyai struktur tree, berkas data mempunyai struktur sekuensial dengan ruang bebas yang didistribusikan antara populasi record. Di dalam organisasi berkas sekuensial ini ada 2 pendekatan dasar untuk mengimplementasikan konsep dari organisasi berkas sekuensial, yaitu block index dan data dinamik, prime dan overflow data area atau static. Jadi prime dan overflow data area itu adalah static, block index dan data itu adalah dinamik. Lanjut, penyimpanan ataupun penulisan karakter demi karakter yang ada di external memory harus diatur sehingga komputer bisa dengan mudah menemukan kembali data-data yang tersimpan di dalamnya. Inilah yang kemudian dikenal sebagai organisasi file. Dalam hal ini dikenal ada beberapa metode yaitu sequential file, random file, dan index sequential file. Nah, berikut daftar pustaka yang saya dapat atau referensi website yang saya tulis di makalah saya. Ada di Saputra Blogspot, ada Indirpan website, ada si Udin Blogspot, ada Raot Datul M Blogspot. Mungkin cukup sekian yang bisa saya presentasikan pada tugas list berkas kali ini yang berjudul berkas sekuensial dan berkas organisasi berkas langsung. Mungkin masih banyak kurangnya, saya akhiri. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.